Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berondot TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan arti penting donor darah. Tadi juga sudah diinformasikan sedikit nih ya dengan Dr. Bima terkait dengan kriteria apa-apa saja yang boleh orang-orang yang boleh donor darah seperti itu ya. Ada kriteria seperti misalnya usia 17 sampai 60 tahun tadi ya. Terus juga berat badan harus 45 ke atas nih. Emangnya kalau misalnya kurang dari itu kenapa Bang? Apakah itu berpengaruh dari darahnya sendiri atau seperti apa? Sebenarnya seperti ini apa namanya, kan kita kan badan kita itu kan berat itu kan termasuk juga ini dari banyak darahnya di dalam tubuh kita gitu loh. Kalau misalnya kan kita sekalinya kita taruh itu narik itu kan satu kantong itu 450. Satu kantong 450 itu bisa apa ya namanya ya? Kan jadinya kan kayak misalnya kita awalnya penuh darahnya udah terambil. Mungkin ya hampir-hampir setengah kan seperti itu. Jadi lesu ya? Lesu dan lain-lain. Kalau misalnya beratnya lebih kecil kan berarti kan dia kan mungkin ya kan kita kan juga ada kan namanya kenapa 45 kilo itu untuk berat normal. Jadi biasanya 17 tahun itu biasanya normal berat badannya seperti itu 45 kilo. Baik, tapi kalau misalnya kondisinya obesitas itu seperti apa? Apakah boleh juga? Ini juga kalau untuk obesitas ini ya termasuk saya sih. Ini kategori obesitas gimana ini? Kalau obesitas itu kalau misalnya dia untuk pemula kayaknya untuk satu aja Bu ya, satu kantong aja. Tapi kalau misalnya udah sering obesitas itu saya pernah lihat ada itu pendonor sampai 2 kantong dia masih kuat dia. Oh iya. Tapi juga harus dilihat setelah dia 2 kantong itu ada gejala yang lainnya kayak seperti itu. Tadi juga kita berbincang ya kalau misalnya ternyata yang pengen donor darah itu juga harus dilihat dulu riwayat penyakitnya seperti itu ya Bang ya. Itu penyakit apa saja sih yang tidak boleh ya? Sebenarnya kan untuk donor darah ini kayak misalnya untuk pemula kan dia baru pertama kali itu juga untuk kesehatannya bagus ya Kak ya. Sebenarnya kita nggak tahu nih kita udah ada penyakit apa. Nah itu biasanya nanti di donor darah itu akan di screening ya Kak. Termasuk yang tadi sebelumnya itu nanti kan darahnya itu akan diperiksa seperti dia ada terkena HIV atau tidak, sifilis, hepatitis B, hepatitis C itu Kak. Itu nanti akan ketahuan dia seperti itu. Kalau mohon maaf kalau misalnya pecandu narkotika dan sebagainya itu seperti apa kondisinya? Itu nanti akan kayaknya juga sepertinya harusnya kan diperiksa juga seperti itu. Tapi kan kalau misalnya untuk pecandu kan kita kan nampak sendiri kan dari ininya juga gitu. Bahkan sebenarnya kalaupun lagi sakit sebaiknya jangan dulu. Apalagi misalnya dia minum antibiotik begitu kan, takutnya terpengaruh sama pasien yang menerima darahnya. Jadi sebaiknya memang tidak lagi minum obat, apalagi ya narkotika ya. Lagi tidak minum antibiotik, tidak lagi sakit paling enggak. Jadi ya jaga-jaga juga untuk si pasien yang menerima darah kita juga harus jaga diri juga. Nanti setelah donor darah malah pingsan atau apa kan. Benar-benar karena banyak kasusnya ya orang yang ketika donor darah malah akhirnya lesu gitu kan, ada yang sampai muntah. Tadi juga kita sharing kalau misalnya kantong darahnya tidak penuh itu tidak bisa dipakai darahnya ya Bang ya? Bisa dipakai. Itu kenapa tuh Bang? Itu kan dia kan untuk ini kan beda juga ya Bu. Walaupun sama-sama A, pas sama-sama B itu kan dia nanti kan akan di screening lagi. Nanti biasanya itu namanya cross match Bu ya. Termasuk nanti kalau misalnya ini Pak Leo darahnya apa? Misalnya darahnya Pak Leo O gitu kan. Nanti ada yang butuh darah O yang lain untuk pasien misalnya dia butuh darah O. Nanti sebelum darah Pak Leo masuk ke darah pasien ini nanti akan namanya di cross match. Nah, darahnya ini nanti bisa bergabung atau tidak gitu loh Bu. Kalau misalnya darahnya saling menolak percuma seperti itu. Ada juga yang nggak cocok gitu. Nggak cocok dia. Walaupun sama-sama O begitu. Sama-sama O. Makanya ketika setelah pendonor ini menerima darahnya itu masih ada tahap pengecekan juga kesehatan ya kan lagi. ya? Iya, Apakah itu nanti ada biasanya efeknya gitu kan? itu nanti di laboratorium rumah sakit bisa melakukannya. Tapi kita tadi kan ngomong soal masalah kalau udah jaga-jaga jangan sampai pingsan. Tapi pengen biar masyarakat juga tahu. Orang kan kadang takut gitu, takut sakit karena jarum. Sebenarnya sakitnya itu pas suntikan pertama itu aja kayak digigit semut gitu, bukan sampai selama mendonor darah itu darah keluar kayak kita luka, pedis gitu enggak.
pedihnya pada saat suntikan pertama terus ngalir sampai paling enggak 30 menit ya dok ya. Nah bukannya sepanjang 30 menit kita merasa perih, enggak, itu juga harus dikasih tahu sama masyarakat yang belum pernah ya. Bukan darah kita donor kayak kita luka, bukan, beda, sakitnya beda. Tapi abang sendiri pernah khawatir sempat awalnya pertama kali donor darah, apalagi kan jarumnya gede ya. Kalau waktu pertama dulu waktu masih sekolah ya, kalau ada kan pas kuliah ya, takutnya dulu tuh bukan apa-apa, pingsan itu takut gitu aja kan, karena darah dikeluarkan takutnya pingsan itu aja sih. Apalagi anak muda zaman sekarang ya banyak yang begadang juga. Main game. Main game Apalagi biasanya kurang sarapan gitu kan, itu biasanya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk begadang, soalnya sebelum donor itu juga akan ditanyakan. Dia udah tidur apa 6 sampai 7 jam, itu udah harus ditanyakan. Kalau dia udah kurang dari itu, biasanya kita tidak perbolehkan untuk donor. Baik. Apalagi kalau misalnya sudah di perjalanan hanya setengah kantong kan sia-sia Ya, ya, Bang, sia-sia. ya. Tadi abang juga bilang ternyata selain ada tahap screening, ketika darah sudah sekantong itu ada kriteria darahnya ya. Tidak boleh terlalu kental dikata Bang ya. Itu penyebabnya karena apa sih terlalu Soalnya kental? kan kalau misalnya ada pengentalan itu kan Kak, berarti itu darahnya jelek biasanya Kak. Itu ada yang banyak mungkin entah di dalam darah itu apa ya namanya ya, ada zatnya yang memang nggak bagus gitu Kak. Itu itu nggak diperbolehkan untuk ini. Jadi biasanya itu habis itu akan dibuang darah itu untuk kekentalan itu. Baik, ada juga yang menyangkut pautkan dengan banyaknya minum air putih gitu kan. Tapi kalau dari Bang Leo sendiri pandangannya seperti apa nih Bang? Ya Mungkin itu. abang mengalami ya, kata abang darah abang muncrat nih ketika ini kan. Itu juga ngaruh dari banyaknya minum air putih atau tidak, atau seperti apa sih gitu? Kadang pemahaman masyarakat juga masih awam ya. Iya pasti karena memang sudah di screening dari awal dia begadang atau tidak, udah makan atau belum, itu kan memang menjadi persyarat yang utama. Jadi paling nggak memang si pendonor juga jaga kesehatannya gitu kan. Karena kalau terlalu lama juga darah itu diprosesnya pada saat penyadapan istilahnya kan, Nyadap namanya. dan juga nanti berpengaruh juga pada saat itu disalurkan ke pasien. Kalau misalnya terlalu lama juga darahnya rusak deh. Jadi 72 jam kalau nggak salah dok ya, diterima oleh bank darah atau disalurkan ke pasien untuk ditransfusikan. Kalau melewati jam itu darahnya rusak. Jadi memang ada kadaluarsanya. Jadi nggak bisa main-main. Memang sudah standarnya berapa lama penyadapan, berapa lama transfusi. Karena kalau di luar itu, di luar penyimpanan darah, darahnya akan rusak. Ada istilah kayak gitu juga. Tapi pernah mengalami Bang misalnya terlalu banyak golongan darah, donor darah dari A gitu sampai akhirnya terbuang sia-sia gitu karena lebih dari 72 jam. Ada ya. Biasanya. Nah itu untuk pembuangannya itu sendiri kan kita juga nggak bisa asal buang aja kayak misalnya kita buang sampah gitu kan, itu biasanya nanti ada yang ngolah juga itu dibakar. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Brando TVRI Bengkulu.